baru yang isinya hakikat sombong. Ini mati definisi berarti penting, berarti yang ini, karena yang bayan hakikati seperti ini kalau tidak dipahami lebih dulu, nanti pemahaman di bab-bab subbab berikutnya ya jadi melenceng, karena bisa dianggap ini definisi. Jadi sombong dan bahayanya. Sombong itu ada dua, sombong batin sama sombong zahir. Kowe tau krungu ora? Wong itu sombong batine, sombong zahir. Ora tau wae. Sombong ya sombong. Karena Imam Ghazali ya. Ini masih lumayan. Ana sombong batin, sombong zahir. Kadang malah yo sombong tengah-tengah. Sombong batin dan sombong zahir. Sombong yang batin itu adalah khulukun fin nafsi, berarti mentalitas, karakter. Sementara sombong zahir, sombong lahiriah, itu adalah perbuatan-perbuatan yang muncul pada anggota tubuh kita. Jadi yang istilah kibur, sombong itu lebih tepat mana? Yang mentalitas atau karakter, atau kepada sikap dan perbuatan anggota badan. Yang pertama, sombong itu kibur. Lebih pas diterapkan pada batin, khulukun fin nafsi. Nah, perbuatan sikap dan perbuatan sombong itu adalah muncul sebagai buah, sebagai hasil dari mental yang sombong. Jadi mental yang sombong itu memunculkan perbuatan yang sombong. Makanya istilahnya dibedakan. Kalau yang sudah muncul dalam perbuatan itu namanya takabur. Kalau masih berupa mentalitas, belum tampak melalui perbuatan, sikap, maka itu namanya kibir. Jadi kudurah bedanya takabur sama kibir. Nah yang pokok yang mana ya? Yang kibir gitu. Akarnya di situ. Kalau takabur ini cabangnya, ya. Terus apa itu bentuknya? Akhlak kibir itu tadi. Jadi merasa kecenderungan melihat diri sendiri di atas orang lain. Jadi namanya kibir atau sombong itu kita memandang diri kita di atas orang lain, itu sombong. Berarti dia sombong atau kibir itu yang berupa mental, karakter, itu unsurnya ada kibir itu sendiri, berarti perasaan mentalitas itu. Yang kedua mutakabir, orangnya, pelakunya. Yang ketiga mutakabar alaih, orang yang disombongi. Yang keempat mutakabar bi, aspek yang digunakan sombong. Berarti arkanul kibri arba'atun. Apa? Kibrun, mutakabirun, mutakabarun alaih, dan mutakabarun bi. Nah, karena ada unsur 4 arkanul kibri ini, ada 4 elemen sombong ini, maka sombong itu beda dengan ujub. Karena ujub itu cukup hanya dengan mukjib saja, pelaku saja, tidak perlu objek mukjab alaih, tidak usah ada mukjab alaih, tidak ada nek mukjab bih aja. Berarti tinggal ujub sama mukjib sama mukjab b, mukjab alaihnya enggak ada. Kok bisa begitu? Ujub tidak perlu orang yang lain yang diujubi.
Membanggakan diri itu tidak perlu orang lain yang dibanggai. Kok gitu? Soalnya bisa jadi orang diciptakan sendirian seorang diri sebatang kara, dia bisa melakukan wujud, tapi tidak bisa melakukan kiber. Karena kiber harus ada mutakabar alaih. Itu bedanya antara kiber dan wujud. Sebelumnya tadi antara kiber dan takabur. Memandang orang lain, ya memandang diri sendiri berada di atas orang lain dalam hal apa? Dalam hal sifat baik, sifat kesempurnaan. Tapi di atas orang lain merasa kita lebih jahat, lebih maksiat, ya tidak sombong. Jadi tidak cukup, belum masuk kategori kibir itu kalau menganggap dirinya lebih besar, ya, titik, tidak ada lawannya. Atau dia menganggap dirinya besar, menganggap orang lain lebih besar, itu ya gitu. Atau menganggap dirinya besar, orang lain dianggap setara dengan dia. Itu ya orang takabur, itu orang kiber. Jadi kiber itu kita merasa di atas orang lain dalam hal sifat sempurna. Kalau berarti kalau merasa di bawahnya sifat sempurna itu malah tawadhu, bukan itu. Atau setara, menganggap setara, itu juga belum kiber. Menghina orang lain saja itu belum kiber. Soalnya apa? Menghina orang lain belum tentu sombong. Karena apa? Bisa jadi dia sendiri merasa lebih hina dari orang yang dia hina. Wong itu loh maling, kurang ajar. Aku sing jadi rampok kayak mongso. Lebih jahat. Itu tidak sombong. Lambat takabur atau kodo. Jadi harus ada kita menganggap punya derajat, orang lain punya derajat, dan ada di bawah derajat kita, derajat dia. Jadi ada tiga apa ya? Tiga fenomena, tiga fakta. Pertama, kita menganggap punya derajat, ya, mulia, punya kemuliaan. Dan nek kowe gak terpenuhi unsur ini, gak nganggap dirimu mulia, ya ora sida sombong, ya ora. Jadi kene nganggap punya derajat. Yang kedua, fenomena kedua, orang lain juga punya derajat. Kowe gak iso disebut sombong nek kowe nganggep punya derajat mbok bandingno bocah bayi. Kan bocah bayi ora mbok anggap duwe derajat. Iki gak sombong iku. Kowe biasa bocah bayi, ora iso ngomong, iso ngomol bloko. Ora sombong kowe. Soalnya si pihak bayi tidak punya derajat. Berarti kamu harus punya derajat, orang lain punya derajat, kamu anggap punya derajat, terus kamu anggap derajat dia di bawah kamu. Berarti ada tiga fenomena. Nah, itu harus punya, ada kita punya derajat, dia punya derajat, kita meyakini derajat kita di atas dia, ini sombong. Nah, yang seperti ini
Karena itu prosesnya akan terjadi diri kita itu merasa besar. Nafkah, apa istilahnya begini, nafkhatul kibriya berarti apa? Mengkorok atau bedodok. Korok atau bedodok. Kanjeng Nabi berdoa, a'udzubika min nafkhatil kibriya. Jadi kesombongan yang gelembung kesombongan. Umar juga demikian. Umar itu ada orang matur bilang kepada Khalifah Umar, wahai Amirul Mukminin, saya minta izin ya, kalau habis subuh saya tak kultum. Tawa-tawa menyampaikan ceramah kuliah Ramadan, kuliah Ramadan kultum pada subuh. Apa jawabannya Umar? Ojo, aku kuatir, gue nek kue merasa besar, terus kue melambung sampai merasa melambung, sampai rumongso tekan langit, sampai bintang Surya. Jadi ditolak itu, karena khawatir itu merasa besar. Jadi itu sok kiber itu ada yang batin, ada yang zahir. Yang batin itulah yang menjadi akal, yang zahir itu ekspresi dari batin. Kalau yang masih dalam batin disebut kiber, yang sudah diekspresikan namanya takabur. Beda antara kiber dan ujub. Kalau kiber itu butuh orang lain yang disombongi, tapi ujub tidak butuh orang lain, karena cukup dengan membanggakan diri. Berarti piye kok lebih bahaya ujub, karena lebih samar bersama, tidak perlu orang lain, itu tidak perlu sasaran.